Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang buat kita semua yang sudah makan maupun yang baru datang dan belum makan. Ya. Pertama, selamat ulang tahun buat Cobham yang ke-25. Saya kagum karena Cobham masih bisa berusia 25 tahun. Ya, karena ini satu capaian yang luar biasa karena banyak sekali penerbit-penerbit independen yang muncul di luar Gramedia. Ya, itu paling umur setahun, 2 tahun, 3 tahun dia tumbang ya. Sekarang ini yang masih bertahan tinggal Margin Kiri dan Cobham, saya lihat penerbit independen yang menerbitkan buku-buku progresif yang mencerdaskan dan mencerahkan kira-kira ya anak bangsa kita setelah reformasi. Nah, Cobham ini lahir bersamaan dengan reformasi, ya, cuma beda 1 hari ya. Cobham 20 Mei, reformasi 21 Mei ya. Semoga nasib Cobham tidak seperti reformasi. Reformasi semakin bangkrut atau kata mahasiswa dikorupsi ya. Ya kalau banyak analis-analis ahli-ahli politik, saya nggak mau pakai ahli politik, mengatakan karena oligarki yang menguasai superstruktur negara kita dari partai, parlemen maupun negara. Saya anggap bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya karena para pengambil kebijakan, tokoh-tokoh reformasi yang sekarang masih hidup dan bekerja di berbagai bidang termasuk di negara, itu tidak membaca buku-buku Cobham. Ya, itu yang membuat reformasi mandek, bahkan mengalami regresi karena mereka tidak punya imajinasi mau dibawa kemana bangsa Indonesia. Nah, imajinasi itu ada di buku-buku Cobham. Ya. Salah satunya buku-buku kiri. Tadi Pak Nasir ngomong mencari sistem alternatif ya di luar yang ada sekarang. Mungkin Cobham ada beberapa bukunya membawa kita untuk mencari solusi alternatif di luar yang dominan ada sekarang ya. Sistem kapitalis atau Iran misalnya, mungkin ada jalan tengah di luar revolusi Bolshevik, di luar revolusi Borjuis, di luar revolusi Iran ya, ya mungkin revolusi pemudanya seperti Ben Anderson lah kira-kira begitu. Entah Indonesia apa nanti mau dibuat, ya. Juga revolusi mental gagal menurut saya bukan karena pendidikan ya gagal, tapi karena nggak baca buku Cobham itu saya bilang. Jadi sebetulnya Pak Jokowi itu harus dikasih tahu, dibisikin ya oleh FAI sebagai Dirjen Kebudayaan bahwa kalau mau revolusi mental itu ada kemajuan, progres, yang paling gampang belilah buku-buku Cobham dulu ya. Karena dengan cara kayak begitulah Jokowi punya imajinasi bagaimana mengubah mental bangsanya atau rakyatnya dengan kekuasaan yang dia punya. Bukan cuma membangun infrastruktur ya. Ya, karena infrastruktur itu banyak ahlinya ya, dan sudah banyak orang yang mau mengerjakan itu. Tapi bagaimana merawat atau mensubsidi, memfasilitasi penerbit independen dengan buku-buku bermutu, itu yang belum ada sampai sekarang. Bahkan boleh dikatakan zaman kolonial jauh lebih baik ya, mereka punya balai pustaka negara. Bagaimana mengorganisir sebuah bacaan agar rakyatnya membaca buku dan ada pengetahuan yang bisa diarahkan oleh negara, paling tidak untuk rakyat jajahan. Nah, di kita nggak ada sama sekali imajinasi begitu. Ya karena dirjennya belum jadi menteri. Itu dia. Kalau dirjennya jadi menteri, sepertinya akan selesai itu. Oke. Kedua, Rijal bilang tentang buku kiri ya. Menurut saya salah satu buah reformasi adalah ada sedikit kebebasan relatif untuk menerbitkan naskah-naskah kiri di Indonesia. Walaupun itu butuh keberanian menerbitkannya, dan Rijal alhamdulillah karena anak reformasi punya keberanian untuk menerbitkan buku-buku kiri ya. Walaupun dia tahu ada resiko pasar di sana. Resiko pasar artinya tidak ada yang beli dan tidak laku ya. Kenapa? Karena buku kiri ini kalau mengandalkan aktivis kiri juga sama suramnya ya. Aktivis kiri kecil, jadi kalaupun membeli sedikit ya, tidak membawa keuntungan banyak buat Cobham. Kedua juga kalaupun mereka udah sedikit kere pula ya. Jadi membeli buku itu pertimbangannya mungkin yang ke urutan 9 atau 10 ya, setelah makan dan minum dan lain-lain ya, kira-kira begitu. Iya, jadi itu satu. Kedua juga
kenapa buku-buku kiri di Kobam atau di Resisbuk Bagian Kiri tidak laku? Ini juga menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di kalangan gerakan progresif atau aktivis-aktivis di Indonesia. Yaitu kebiasaan membaca buku memang lemah sekali. Kebanyakan memang kader TikTok. Ya, sekarang ini kader TikTok, ya, terus Facebook, Instagram, Twitter, ya, jadi pengetahuan didapat dari Twitter, dari media sosial, sehingga sangat dari status pendek, gosip-gosip di media sosial itu kebanyakan mempengaruhi memori mereka tentang referensi gerakan, dan itu yang berbahaya menurut saya. Jadi mungkin partai kiri TikTok perlu kita buat di depan nanti, lebih potensial kayaknya sebagai gerakan untuk perubahan ketimbang Partai Komunis Indonesia seperti zaman dulu kala. Ya, oke, saya kembali lagi. Buku-buku kiri Kobam ada 2 kategori menurut saya yang selama ini sudah saya beli dan saya baca, dan beberapa saya resensi malah ya di media. Satu kategori yang buku gerakan kiri atau gerakan komunis, ya, yang menggambarkan kebangkitan gerakan komunis, ya, di Indonesia, dan itu terjadi pada awal pergerakan nasional, ya, dari bukunya Ruth McVie. Kalau kita baca buku klasik Ruth McVie, Sejarah Partai Komunis Indonesia, itu kita melihat 20 Mei hari kelahiran Budi Utomo nggak ada apa-apanya, ya. Kita lihat bagaimana begitu riuhnya gerakan, begitu ramainya dinamika gerakan melawan kolonial Belanda, dilakukan oleh buruh, ya, oleh petani, oleh orang miskin, oleh orang-orang di luar lingkaran Budi Utomo, ya, yang menjadi semacam ikon jadi dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi hari ini 20 Mei, kalau kita membaca bukunya Ruth McVie, kita pertanyakan kembali apa betul 20 Mei hari kebangkitan nasional kalau dihitung dari kebangkitannya pendirian Budi Utomo. Nah, buku Ruth McVie itu membuat kita juga bangga bahwa gerakan kiri menjadi pelopor dari kebangkitan nasional melawan penjajahan di Hindia Belanda di awal abad 20, dan itu adalah satu fragmen yang dihilangkan oleh negara Orde Baru secara sistematis dengan memunculkan figur-figur organisasi lain yang lebih moderat yang sebetulnya perannya kecil untuk mendinamisir perlawanan rakyat melawan kolonialisme di awal abad 20. Jadi kalau kita baca buku Ruth McVie atau buku Ruth McVie dibaca oleh banyak orang, ini 20 Mei nggak bukan ada. Mungkin diganti 23 Mei. 23 Mei itu hari kelahiran PKI. Mungkin akan 23 Mei, ya. Itu tergantung menterinya. Kalau menterinya anak sejarah, kelihatannya akan terjadi perubahan itu di dalam kurikulum dan juga melihat sejarah Indonesia kelihatannya. Bahkan hari kebangkitan nasional akan dirubah oleh FAI nanti. Kalau nanti stafnya ada gua sama Rijal lagi. Kedua, buku tentang kehancuran gerakan komunis dan kejahatan negara untuk menghancurkan apa yang dianggap komunis dan pendukung Soekarno pasca Gestok tahun 65. Ya, ada 2 karya menurut saya monumental yang penting diterbitkan oleh Kobam. Satu karya oleh Tonquist, ya, intelektual sejarawan dari Swedia, ya, dengan bukunya Penghancuran Komunis, ya. Itu buku yang luar biasa. Kenapa? Karena Oleh menggambarkan bagaimana kesalahan strategi dari tokoh-tokoh PKI di dalam partai, ya, menjelang peristiwa 65. Ya, dia membaca dukungan partai, mengkritik partai, ya, bahwa salah satu sebab dari kehancuran PKI bukannya faktor eksternal, ya, bagaimana militer secara sistematis organisir menghancurkan PKI dan manusia-manusia yang dituduh PKI pasca Gestok 65, tapi juga karena kesalahan strategi dari PKI itu sendiri. Menurut saya, Oleh sebagai intelektual berjarak dengan PKI, ya, berjarak dengan peristiwa itu sendiri, cukup jernih menggambarkan peristiwa 65. Jadi kita bisa reflektif juga bahwa peristiwa Gestok 65 bisa terjadi juga karena ada faktor internal dari PKI itu sendiri, kira-kira begitu. Nah, faktor internal ini menurut saya menjadi penting karena Oleh yang berani mengangkat kesalahan-kesalahan internal PKI menjelang Gestok 65. Kedua, buku-buku tentang PKI, tentang bagaimana negara secara sistematis dan terorganisir menghancurkan PKI. Ya, salah satu bukunya yang menurut saya sangat monumental adalah buku terbaru dari Jeffrey Robinson yang judulnya Musim Menjagal, Jal, ya. Iya, Musim Menjagal. Saya ingat waktu Rijal akan menerbitkan buku itu, tanya,
Son, yang kasih pengantar siapa ya supaya buku ini nggak dilarang, katanya. Rugi gua, katanya. Kalau bukunya tebel lagi, katanya 800 halaman, katanya. Kalau udah masuk toko buku terus di sweeping FPI atau anti komunis, terus ditarik dari toko buku Gramedia atau Togamas, bangkrut gua, katanya. Oh iya, saya bilang diskusi Agus Wijoyo aja, ya. Agus Wijoyo untuk memberi pengantar, karena Agus Wijoyo ini penting. Karena kenapa? Karena dia yang membuat simposium korban 65 di awal pemerintahan Jokowi tahun 2016. Oh, memang pendapatnya moderat, tapi dia paling reformis, paling masuk akal di antara semua para jenderal yang sangat anti komunis, harga mati itu, sehingga nilai sisi kemanusiaannya tidak ada sama sekali. Nah, Agus Wijoyo ini menurutku tentara reformis dan humanis, jadi dia melihat sisi-sisi humanis juga dari peristiwa 65. Dan akhirnya Agus Wijoyo menjadi buat pengantar. Banyak kawan-kawan saya protes tuh, Wilson itu gimana, katanya, kok orang anti PKI katanya yang buat pengantar. Aku bilang ya, terus kalau buku itu nggak laku, kok bangkrut, kalian mau beli buku-buku itu 800 halaman, saya bilang. Jadi karya Geoffrey Robinson ini juga karya terbaru menurut saya paling penting, karena ya, untuk melihat bagaimana fondasi Orde Baru dibangun secara berdarah-darah, ya, melalui pengorbanan kemanusiaan orang-orang yang dituduh PKI atau pendukung Soekarno tahun 65. Dan Geoffrey Robinson ini seorang intelektual, seorang doktor, jadi menggunakan data yang kuat, wawancara, dokumen-dokumen, arsip-arsip, ya. Dan menurut saya dengan Agus Wijoyo membuat pengantar di buku itu, dia melegitimasi sebetulnya Geoffrey Robinson, ya. Dengan kata lain begitu, bahwa karya Geoffrey Robinson akan dibaca oleh tentara, ya, atau orang-orang anti komunis. Menurut saya itu yang menjadi penting, ya. Saya bilang, karena kalau bukan Agus Wijoyo, para tentara-tentara yang keras ini, ya, yang dogmatis, ya, yang tiap 30 September, ya, kayak Kiflan Zen sudah menyanyi tentang, oh, kita putar kembali film G30 PKI. Ternyata begitu film G30 PKI diputar, Kiflan Zennya tidur. Itu ada film dokumenter dari Lezi Ramadeta, ya, memperlihatkan bagaimana Kiflan Zen tidur selama nonton film G30 PKI. Jadi orang yang anti PKI saja sudah malas nonton G30 PKI, apalagi kita atau generasi Z atau generasi milenial. Kira-kira itu sumbangan dari buku-buku kiri yang menyangkut PKI dari Kobam, ya. Terus apakah buku-buku kiri atau menyangkut sejarah komunisme di Indonesia perlu dilanjutkan atau oleh Kobam? Kalau menurut saya itu tugas sejarah Kobam, ya, untuk nekat menerbitkan buku-buku yang kemungkinan tidak disukai oleh penguasa atau oleh orang yang anti intelektualisme, ya, atau fakta-fakta sejarah yang baru, ya. Itu harus nekat Kobam menerbitkan buku-buku kiri, ya. Tapi tentu saja itu tergantung hasil pemilu Pilpres 2024, ya. Berani atau tidaknya tergantung Pilpres. Kalau ada mantan Kopassus jadi presiden, ya kita tiarap semua, ya. Oke, itu aja. Terima kasih, selamat ulang tahun Kobam. Semoga buku-buku kiri akan terbit kembali setelah tahun 2024.